Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna dan hikmah iktikaf. Makna iktikaf adalah berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada satu poin yang kadang-kadang kurang dipahami. Iktikaf itu akan dianggap iktikaf sah dan mendapatkan pahala di saat iktikafnya itu di masjid. Sehingga kalau ada orang iktikafnya itu di rumah, maka dia tidak akan dapat pahalanya. Seperti contoh Al-Fakir sampaikan ini, di saat para perempuan yang haid, dia tidak bisa untuk ke masjid. Sehingga pemahamannya, yang penting saya sudah punya niat yang baik, maka saya niat itikaf di rumah. Maka tidak sah itikafnya. Dan tidak mendapatkan pahala itikaf. Atau terkadang mereka itikafnya di musola. Maka sama, tidak akan mendapatkan pahala daripada itikaf tersebut. Dan perlu kita pahami juga, masjid itu adalah tempat yang diwakafkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau di dekat rumah kita itu ada musola namanya, bahkan tertulis dengan jelas musola. Kemudian musola tersebut diwakafkan untuk ibadah di tempat tersebut, maka kita iktikaf di situ tidak menjadi masalah dan itu diperbolehkan. Karena masjid adalah tempat yang diwakafkan untuk ibadah. Walaupun namanya musola, kalau itu diwakafkan, maka itu hakikatnya adalah masjid. Kita bisa iktikaf di sana dan kita juga bisa mengerjakan sholat sunat tahiyatul masjid. Lalu bagaimana Ustadz perempuan yang haid pengen iktikaf? Maka perempuan yang haid cukup dia di rumahnya saja memperbanyak ibadah. Dan hadirkan, kata para guru-guru kita, para ulama, hadirkan di dalam hati Anda, wahai para perempuan yang sedang haid, ya Allah, kalau seandainya saya tidak haid, saya ingin iktikaf di masjidmu ya Allah. Maka kata para ulama, dengan niat yang baik tersebut, dan haid itu adalah udur dari Allah Subhanahu wa taala, maka tetap akan diberikan pahala oleh Allah sebagaimana dia beriktikaf di dalam masjid. Maka pahami yang poin satu ini daripada semua para perempuan yang haid, jangan memaksakan diri dan kehendak. Kemudian iktikaf itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak berlaku maaf kepada orang yang ke masjid hanya untuk numpang tidur. Agar tidurnya itu berkah, kemudian dia niatkan iktikaf, maka tidak dinamakan iktikaf walaupun sudah di masjid. Kenapa? Karena tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus pahami, iktikaf berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iktikaf di masjid ini para ulama mengatakan paling tidak sedikitnya biqadri tumakninah, ya. Dengan sesuatu yang sangat sebentar lagi, dengan kadar, kata para ulama, orang berbicara subhanallah. Maka itu sudah bisa dinamakan mendapat iktikaf pahalanya. Walaupun setelah itu dia keluar daripada masjid tersebut. Sekarang iktikaf ini di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW sepanjang hari, khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan, Nabi memaksimalkan diri dalam iktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala untuk fokus beribadah kepada Allah di dalamnya. Apa hikmah bagi orang yang iktikaf ini agar kita pahami, agar kita iktikafnya bisa lebih maksimal. Hikmah, kata para ulama, orang itu iktikaf di masjid agar lebih fokus pemikirannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sudah di masjid, insya Allah untuk masalah ibadah, untuk masalah berzikir, untuk masalah beristighfar, bertobat kepada Allah, maka itu insya Allah lebih maksimal. Kenapa? Karena kita lebih fokus. Karena jarang sekali orang ke masjid itu iktikaf, tapi dia malah memikirkan dunianya. Dia memikirkan bisnisnya. Itu jarang sekali ada, tapi sangat sedikit sekali. Karena salah satu hikmah orang yang iktikaf itu, dia akan lebih fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di 10 terakhir ini khususnya, maka perbanyaklah kita iktikaf di masjid agar kita bisa fokus ibadahnya dari membaca Al-Qur'annya, memperbanyak sholat-sholat sunnahnya, memperbanyak berzikirnya, berdoanya, yaitu di masjid agar kita bisa maksimal ibadah di dalamnya. Ada sedikit amalan dari guru-guru kita agar bagaimana iktikaf itu pahalanya menjadi besar.
Kalau kita iktikaf, biasanya kita niatnya nawaitul iktikaf fi hadal masjid lillahi ta'ala. Atau nawaitu iktikaf madumtu fihi lillahi ta'ala. Atau bahasa Indonesianya saya niat iktikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita niat iktikafnya seperti itu, maka akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala sunnah. Tapi kata guru Al-Fakir di antaranya Dr. Ustaz Bib Segap bin Abuya Bebasan Baharun, beliau menjelaskan kalau kita ingin dapat iktikafnya pahalanya besar, maka niatnya nadar. Nadartul i'tikaf fi hadal masjid lillahi ta'ala. Saya nadar i'tikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita niatnya nadar, maka akan menjadi wajib dan pahalanya akan jauh lebih besar. Kemudian kita kembali lagi, i'tikaf fungsinya agar kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang ingin ibadahnya lebih maksimal, ibadahnya ingin lebih fokus, maka i'tikaflah kita ke masjid agar kita bisa lebih maksimal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping i'tikaf itu sunnah, adalah satu ibadah, maka agar kita bisa lebih fokus untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, maka hendaknya kita melakukannya di masjid dengan iktikaf. Kita bisa lebih fokus, lebih maksimal, dan tentunya kita bisa menjadi orang-orang yang memperbanyak ibadah di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemuliaan di bulan Ramadan dengan kita beribadah beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa maksimal ibadah dalamnya dan fokus dalamnya dengan memperbanyak ibadah dalamnya, dan semoga dengan itu semuanya kita mendapatkan ridhonya Allah dan semua pemberian dari orang yang mendapatkan keutamaan beribadah di bulan puasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.